Jadi tadi itu ya UMKM, Iya. terus di atasnya gitu ya, terus yang IRT ya, Iya, IRT iya. gitu. Oh, Kita itu masuk yang semua, menampung iya, ini ya Pak ya, hasil nanas nanas segar ini ya. dari Menurut Bapak ini keputusan Bapak usaha di nanas sebagai mata pencaharian pokok, bagaimana ini Pak? Alhamdulillah sih sejauh ini bagi saya pribadi dan Iya, keluarga ya iya. cukup lah gitu. Oh, iya, iya. Cukup. Selain nanas apa ada usaha lain? Kalau untuk saat ini sih enggak ya, Bu, ya. Enggak ya. Jadi Saya ya fokus di komoditas ini aja, nanas. dengan segala ininya ya Pak ya, dengan Segala produk, segala produknya. nanas segarnya, buah Iya, segar nanas gitu, segar, iya. olahan, jadi termasuk bibit juga, Iya, iya, bibit juga. iya. Yang saya pengen tahu itu Pak, karena sering namanya ibu rumah tangga ya Pak ya. Iya, Bu. Pengennya tuh nanas segar, manis dan tapi sering nggak kedapetan gitu. Iya, nggak kedapetan. Nah itu kadang ini gimana sih cara milih cara nanas gitu membedakannya. loh. Iya Pak, gimana cara milih nanas yang segar dan manis gitu? Kalau untuk jenis nanas Subang ya, Bu, ya, Mm-mm, kalau yang iya. saya tahu, Iya, ini aja, Bu, yang kita bisa lihat di sini. iya. Ini kan ada Oh mungkin Bapak bisa angkat terus ditunjukkan ke boleh. sahabat Yampi Pak, biar nggak kayak saya keliru terus. Ini kan ada di sini kan ada mata nih, Bu, ya, Iya, mata nanas. Nah, iya. ini di bawah mata kan ada kelopak mata namanya kan, Bu. Iya. Nah, kayak kita punya kelopak mata ya. Maksudnya kelopak tuh yang Nah, ini ya ini, Pak? yang ini, Bu. Iya, yang itu. Yang ini. Nah, kelopaknya itu ini harusnya satu kan, tapi ini terbelah. Nah, yang terbelah begini biasanya yang manis. Oh gitu. Yang terbelah. Jadi di antara kelopak itu Iya. harusnya buka gitu ya Pak? Ya, ini yang manis itu biasanya yang terbelah gini, Bu. Oh yang udah pecah gitu ya maksudnya pecah, ya? terbelah. Oh iya iya Biasanya iya. normalnya kan ini, Bu, yang ini yang atas nih. Iya iya yang Jadi ini tertutup satu, gitu. tertutup, jadi nggak membelah. Nah, ini ada yang membelah dan banyak yang membelah Mulai itu itu biasanya manis. manis. Oh Kalau ciri lain? penampakan fisiknya ya. Iya. Ciri lain selain tadi warna juga udah kuning Oh, gitu, kuning, itu juga ya. masuk ke ciri-ciri. Cuma Iya. biasanya kuning aja biasanya nggak manis. Oh Kuning aja, tapi kalau dia udah kuning terus juga Terus udah banyak campur. membelah tadi itu biasanya manis. iya iya iya. Oh gitu Kalau ya yang Pak. saya Iya iya pengalaman itu iya. banyak juga yang tapi kuning aja tapi manis juga ada. Jadi kalau udah kayak gini coklatan itu manis itu ya ya? Iya. Artinya tidak kuning yang bersih gitu kan? Oke. Yang oh iya iya. Nah, ada yang masih hijau juga asalkan dia udah membelah Cepet gitu. membelah, Kuningnya misalkan baru sedikit, yang di bawah baru di bawah aja yang Iya, kuningnya itu biasanya iya. juga manis juga. Iya iya. Pemenuhan Bapak untuk industri yang di Subang dan sekitarnya apakah dimungkinkan untuk ditingkatkan menjadi ekspor Pak? Ekspor untuk beberapa tahun yang lalu sudah ada yang Iya. mencoba dari eksportir Korea gitu. Mm-mm. Jadi itu trial gitu ya, 5 ton Iya. waktu itu. Padahal kapasitas kontainernya 20 Lebih. ton. Tapi Oh. untuk trial ekspor Iya. 5 ton, sayangnya nggak berlanjut. Iya iya. Yang kedua ada juga ekspor ke Timur Tengah, Bu. Nah, itu Iya. lebih sustain dia Oh, untuk ekspor ke gitu Timur ya. Tengah. Cuma dia punya strategi eksportir itu mengambil produk bukan hanya dari Subang. Jadi Oh, campur. dia ambil dari beberapa tempat yang lain juga Iya. gitu. Jadi dia mulai dari Sumatera Utara ya. Iya, Sumatera Utara. Bengkulu, Riau, Ri- Bengkulu, Lampung sampai ke Jawa Barat, Ke Jawa Tengah, Barat. Jawa Timur itu mereka susuin. Subang itu waktu itu setahun itu dari 1 tahun itu dia hanya ambil di Subang itu beberapa bulan aja, jadi 2 bulan aja, selebihnya dia ambil dari tempat lain. Strateginya gitu ya. gitu, Oh, strategi. yang saya tahu. Jadi untuk ekspor belum ada eksportir yang Yang betul dari Subang konsisten gitu ya, konsisten, artinya sepanjang berlaku. tahun. Heeh. Belum ada. Banyak yang survei ke Iya. daerah Subang, cuma mungkin masih banyak kendala-kendala lah. Iya iya iya. Masih banyak kendala sehingga mereka ya tadi strateginya gitu ternyata akhirnya. Jadi nggak sepanjang tahun. Jadi dari Subang. buyer ini punya mungkin ya barangkali mereka mengklasifikasikannya itu yang diminati Iya. orang Timur Tengah tuh yang apa yang asam Iya. apa yang itu Orang jadi Timur Tengah
minatnya gini Bu, Oh, yang gini ya? smoke, kayak jadi ada sensasi asam Iya, segarnya tadi iya, gitu iya. dibandingkan queen sama cabai Yang tadi harga gitu. caket jadi ya, iya. Gitu. Cuma Oh, tadi secara kualitas harus sesuai sama keinginan keinginan mereka, mereka ya. dari ukuran. Ya, ukurannya tuh mereka Di karena atas orang ini Bu, di atas harus ini. gede ya, Di atas karena ini lagi. kemampuan ininya Mungkin kan gitu, lebih, konsumsinya iya lebih tinggi. konsumsinya lebih banyak ya. Gitu. Nah, apa strategi yang Bapak terapkan ini untuk bisa menjangkau lebih luas ya Pak? Apa yang Bapak lakuin gitu Pak? Ya, tadi fungsi saya di komunitas petani nanas kan juga selain tadi membina secara budidaya, Budidaya, itu ya, kemudian menyalurkan ke pemasaran juga, ya. ya juga mengajak yang belum menanam nanas ya menanam nanas misalkan Ya. ya, bagi yang mungkin punya kebun apa namanya kebun durian contohnya misalkan yang masih kecil, nah di sela-sela durian Di itu ada sela-sela ya, bisa ditanamin nanas. tumpang sari gitu ya Pak ya. Kemudian di lahan-lahan kayak di lahan perhutani misalkan itu juga kita dorong masyarakat yang ada di sekitar lahan itu untuk tanam nanas di tahap-tahap awal, misalkan penanaman karet misalkan atau pinus gitu. Di 7 tahun pertama itu kan pohonnya masih kecil, pendek ya, itu di bawahnya itu ya. Nah itu juga didorong juga Iya. itu. Pak, di mana dilakukan sortasi ya, grading untuk artinya kalau pasar modern ukurannya gini, beratnya segini, nah terus kalau pasar lokal bisa. Di mana itu proses itu dilakukan? Prosesnya ada 2 Bu biasanya. Jadi ada di kebun itu sendiri. Jadi langsung di kebun ya Pak ya. Jadi kita edukasi pemetik buah itu mulai dari kebun kita misalkan ada permintaan pasar modern. Jadi kita yang kita ambil, yang kita panen ya yang sesuai permintaan pasar modern. Kalau untuk ada permintaan untuk ke industri misalnya kita panen yang untuk ke industri. Gitu. Jadi itu Bapak punya berapa kelompok tadi ya? Ada belum cerita kelompok sih Bu. Jadi ada sekitar 30 petani. 30 petani. Nah, tentunya ini kan mereka punya karakteristik ya, punya buah yang ukuran ini. Nah, itu Bapak mulai di situ. Lakukan di situ di kebunnya. Langsung yang kedua tentunya di gudang ketika ada panen misalnya untuk apa namanya industri, sama-sama untuk industri, tapi yang ini ukurannya bisa lebih besar nih, jadi kita grading di situ. Oh, jadi dipisah, artinya di kebun terus di gudang gitu ya Pak ya. Sehingga distribusinya gimana Pak? Bapak memanfaatkan apa? Distribusi kan ini ke Jakarta, ke itu. Ya kendaraan Bupik. Artinya ada sendiri. Ada juga. Milik. Ada timnya. Milik ini ya. Mitra Bu paling. Oh, mitra. Bukan milik kita. Ya. Bapak enggak ada koperasi kah? Udah ada Bu. Iya. Udah ada koperasi. Udah ada. Cuma koperasi belum melakukan aktivitas tadi gitu untuk distribusi. Jadi masih untuk kebutuhan petaninya ya Pak ya dalam budidaya gitu ya. Masih ruang lingkupnya masih kecil, jadi khusus budidaya, pengembangan area lahan gitu. Koperasinya. Tapi mungkin nanti ke depan bisa didorong untuk ke situ. Iya supaya ini Pak memotong biaya ya. Iya. Artinya saat ini sih kita masih bermitra dengan beberapa pihak untuk distribusi jarak jauh misalkan kendaraan besar ya dengan pihak A gitu yang kecil dan pihak B gitu. Iya. Saling ini sih support kerjasama gitu ya Pak ya. Nah kalau yang dengan pasar modern Pak, cara pembayarannya tuh putus atau tempo? Konsinyasi. Nah, konsinyasi ini bahayanya kalau namanya buah, kalau busuk kan jadi nggak dibayar, toh Pak? Betul. Tantangannya itu. Tapi persentasenya kecil sih, Bu. Kita sejauh ini memang dari 100 mungkin ya ada 20% yang kembali gitu. Iya. Itu emang termasuk resiko usaha juga ya. Iya, makanya kan kita ya itu tadi Pak, karena buah ini mudah busuk ya. Dan ya itu tadi harus diimbangi dengan harga gitu ya Pak ya. Jadi dan kita dengan strategi ini Bu, dengan IRT tadi, industri rumah tangga tadi, yang dari pasar modern
rusak gitu Iya, itu itu masih bisa diolah diolah ya. Oke, untuk jadi oh, kerupuk tadi iya, iya, iya. satunya Jadi tidak tidak terbuang. terbuang, tidak Iya. mubazir gitu ya, Pak ya. Asalkan tadi penanganannya cepat. Iya, iya. Gitu. Berapa hari atau Ya, minggu, itu, Pak? kalau di pasar modern Iya. kan kondisi lingkungannya dikondisikan dingin contohnya Bu, ya, itu bisa lebih lama dibandingkan pasar Oh, tradisional. iya, iya. Kalau pasar tradisional kan mungkin 4 hari 5 hari aja udah berubah. Nah, pasar modern di atas 1 minggu bahkan 10 hari masih bisa Oh, bertahan itu ya. bertahan gitu. Asalkan nanti setelah lewati masa itu harus cepat-cepat penanganannya gitu, kita lemparkan ke Industri ke tadi ya, industri rumah tangga ya. yang kita juga bermitra gitu, Iya, yang iya, iya. kecil-kecil tadi. Pak, kalau dengan pasar modern kan kerusakan itu tanggung jawab kita Iya, ya. Nah, kalau dengan pasar lokal kan udah lepas pasar kan, lokal Pak ya? lepas. Kalau pasar Iya. lokal jual lepas. Sudah lepas kan, Jual artinya lepas. mereka membeli sudah Iya, betul. selesai gitu. Tidak ada risiko ya, Tidak Pak ada ya, resiko. kalau ini. Bagi kita nggak ada resiko. Oh, jadi tata niaganya nanas ini dari lapangan sortasi Iya. pasar modern. Iya, Ini bisa kembali bisa kembali untuk diolah. diolah. Ya, Biasanya bisa juga dari lapangan industri. masuk ke industri. Ya, industri bisa yang sedang maupun yang UMKM maupun yang IRT kan gitu ya. Betul. Terus yang ketiga itu pasar lokal ya, tradisional. Nah, menurut Bapak nih tata niaga mana ini dari sekian jenis nih yang menurut Bapak ini lebih menguntungkan, Pak? Lebih menguntungkan untuk saat ini sih karena kapasitas paling besar industri ya Bu, industri menengah tadi. Ya, industri kayak, menengah ya, ya, industri ya. menengah sampai industri besar lah gitu ya. Dikaitkan dengan harga, Pak, Iya, maksud betul, saya. harga, Oh, harganya memang ya secara memang kapasitasnya besar dan produksi kita juga ada gitu, walaupun tidak memenuhi 100% mungkin ya Bu ya. Iya, iya, Tetap iya. ditambah dari daerah lain, akhirnya ya kesimpulannya itu industri lebih menguntungkan secara Iya. hitungan. Walaupun tadi dari segi harga pasar modern itu juga Tinggi ya harganya, tinggi, Pak. harganya tinggi gitu. Cuman kebutuhannya enggak besar. Besar. Nah, industri ini Industri besar, besar. tapi Iya, itu ya dari segi harga, dari segi harga, masih, ya, ya, masih ya, relatif rendah lah gitu. ya, 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 Sedikit. ya. Nah, kalau nanas, kalau yang non pertanian berat, mungkin ya Pak, menurut saya itu peran digital marketing itu masih dimungkinkan ya Pak. Mungkin Bu. Nah, kalau nanas dimungkinkan nggak Pak? Mungkin Bu. Mungkin sama dengan apa namanya komoditas lain juga sih sebetulnya. Jadi kalau saya perhatikan kan dari segi banyaknya konten-konten di media sosial itu juga kan salah satu bagian dari digital marketing ya Bu. Iya, iya. Orang kan bukan hanya sekarang gimana caranya membuka durian kan itu menarik. Oh menarik iya, minat betul kan, ya, Bu. Pak. Tapi Iya. nanas juga sama Bu. Ada ininya, ada Betul Pak, udah dilakuin belum Pak? Bagaimana membuka nanas yang benar dan Iya, itu kita pernah coba Bu, kita pernah coba, ada salah satu anggota juga yang Iya, betul sedang tuh, membuat Pak. itu gitu ya. Iya. Cuma yang dibutuhkan dari mungkin generasi saya sih yang milenial mungkin konsistensi membuat kontennya tadi itu gitu ya. Bu, masih. Kalau tadi Gen Z mungkin cocok. Iya, 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 iya. Harusnya mungkin kita juga rangkul Gen Z Iya, gitu iya tadi, Pak. gitu Iya, ya. untuk ininya kontennya ya. untuk konten. Karena saya melihat nih ya di rumah nih, yang bantu di rumah disuruh buka nggak bisa tuh Pak. Nah, berarti kan perlu itu ya untuk tadi itu Pak, apa lewat TikTok, apa Iya, lewat banyak itu Bu, ya. platform yang bisa dilakukan. Ini saya usul buat aja Pak. Siap-siap Bu. Banyak yang belum bisa loh terus terang, Iya. apalagi anak muda sekarang ya. Saya sendiri lihatnya itu konten-kontennya itu yang dari luar negeri Bu biasanya. Gitu. Jadi yang di luar Iya negeri sayang. ada. Soalnya kalau asal ngupas Pak, dagingnya habis dah. Iya. Gitu, Bu. Iya, makanya perlu tuh Pak edukasi bagaimana cara membuka nanas yang benar gitu supaya kita memperoleh dagingnya banyak ya. Nah, apa yang masih Bapak ingin terkait profesi petani nanas ya? Apa yang masih ingin
dicapai Pak? Kalau untuk saat ini sih ya tadi memenuhi kebutuhan industri aja dulu ya Bu ya. Yang pertama karena itu Belum itu ya Pak terpenuhi ya? karena tadi masih banyak tantangan yang dijalani. Iya. Ya mungkin itu dulu dan seiring berjalannya itu perlu juga peningkatan tadi kapasitas industri-industri tadi yang ada di sekitar lokasi kita gitu. iya. Saat ini mungkin diinisiasi oleh Dompet Duafa, harapannya banyak juga lah yang Banyak lain yang juga yang iya. ada konsentrasi concern di bidang nanas tadi Iya, iya, gitu. iya, Untuk iya, kembali iya. petani-petani nanas yang ada di Subang Iya, iya. supaya lebih meningkat. Nah, gimana kalau peran kelembagaan petani? Nah, itu ditingkatkan tidak hanya sebagai paguyuban ya Pak ya. Selama ini kan hanya menurut saya ya, nggak tahu kalau kenyataan di lapangan. Nah, ini ditingkatkan ekonomi gitu Pak. Koperasi gitu ya. Ya, artinya untuk para petani nanas itu tidak ada keraguan ya untuk dia tetap konsisten dengan menanam nanas karena ada nilai tambah melalui kelembagaan petani ini Pak. Jadi kelembagaan tani ini tidak berfungsi hanya sebagai paguyuban tapi mempunyai nilai ekonomi gitu barangkali ya Pak ya. Ya itu juga salah satunya Bu, salah satunya yang memang penting ada di kelembagaan di petani nanas utamanya gitu untuk ke depan sama-sama membangun komunitas nanas ini supaya lebih baik gitu. Lebih baik dan pemanfaatannya lebih luas Pak. Betul. Jadi tidak hanya dikonsumsi segar ya, tapi aneka produk gitu ya barangkali Pak ya. Bisa untuk rujak juga nih Pak. Ya kan sekarang saya lihat kalau di pasar modern tuh udah jadi tuh rujak pasti ada nanasnya. Iya mungkin peluang itu Pak ya. Nah ini kan kelembagaan tani yang dikelola secara ekonomi, jadi tidak hanya paguyuban ya Pak, bisa menjadi peluang pasar ya Pak ya. Iya, iya. Betul. Iya, jadi Bapak banyak PR-nya nih ya. Sebab dijalani Bu ya. Iya, artinya kan terus kita pengembangan inovasi itu harus terus Pak, karena ya tadi itu jangan tetangga nanti yang menikmatin ya. Iya. Ya tadi karena mungkin yang di daerah lain bisa melihat ini peluangnya bagus, ini mau. Jangan sampai yang sudah ada di nggak melihat itu, jadi merasa nyaman dengan kondisi sekarang. Karena memang terkenal sih Pak, nanas Subang itu terkenal. Bukan hanya sekarang, sejak saya saya masih kerja di Balai Lembang itu, ya orang taunya nanas tuh Subang. Nah, jangan sampai jadi zona nyaman gitu ya. Jadi lupa bahwa tetangga sudah mengembangkan ini. Di daerah lain ada contohnya Bu, mungkin informasi juga itu sifatnya di daerah Prabu Muli itu Bu ya. Oh, Sumatera Selatan. Iya. Itu dulu dikenal daerah nanas. Iya. Nah sekarang informasinya hanya ada tubuhnya gitu Bu. Masya Allah, gitu. Ya Allah sayang sekali ya. Nanasnya bisa dikatakan berkurang atau mungkin hilang, alih fungsi dan lain-lain gitu. Ini sifatnya informasi. Perlu di. Nah itu menjadi inian kita ya. Jadi warning lah. Buat kita jangan sampai aja nama ya. Terjadi di kita. Iya, betul Pak. Gitu. Memang secara tren data seperti ada penurunan Bu. Sebetulnya dari yang awalnya di secara keseluruhan di Indonesia itu dari tadinya peringkat kedua, jadi sekarang peringkat ketiga di Jawa Barat itu. Di Jawa Barat. Jadi kalah. Dengan siapa itu Pak? Jawa Barat. Awalnya Lampung ya. Kedua Jawa Barat, Subang. Ketiga Sumatera Utara. Sekarang nomor 2. Oh gitulah. Jangan sampai ya Pak ya. Iya, kondisi datanya seperti itu Bu. Lebih ya koreksi boleh disampaikan gitu. Iya. Tahu saya seperti itu. Itu juga jadi salah satu perhatian kita lah. Saya juga termasuk dari nanas Subang itu jadi ikon yang memang tidak hanya nama ya Pak ya, artinya itu bisa dilihat loh itu hasil ini betul. Produknya masih ada. Jadi ketika pengunjung orang itu ada gitu ya. Kebunnya ada. Iya. Bapak punya P4S? Ada Bu, ada. Nah,
Berarti ini kan sebagai salah satu media ya P4S untuk meningkatkan sumber daya manusianya melalui ya Pak ya, banyak informasi teknologi, terus perkembangan teknologi. Mungkin budidaya sih gitu aja ya. Tapi kan kita bisa melihat dari sisi yang lain gitu ya barangkali ya Pak ya. PR juga butuh. Iya. Jadi P4S juga ya sama harus digarap juga. Iya, gitu. betul Pak. Bisnis juga ya. Iya. Jadi pelatihan itu menurut saya tidak harus ke balai Pak. Iya. Jadi Ke balai pelatihan. P4S itulah wadah media yang terdekat dengan petani. Biasanya petani itu lebih mudah belajar antar petani. Iya, betul. Sehingga lewat P4S inilah saling bertukar informasi ya Pak, pengalaman, ataupun ada teman-teman petani yang mendapatkan informasi teknologi lebih dulu ya Pak ya, atau tadi itu pengalaman, oh di daerah ini sudah mengembangkan ini gitu ya Pak ya. Iya gitu yang dilakukan sekarang. Jadi secara periodik memang ada dalam 1 tahun itu yang sudah berjalan itu saya 3 kali dengan petani-petani yang ada di wilayah setempat. Gitu. Tadi sifatnya informasi bahwa di daerah ini begini, di daerah ini begini, coba ada yang mau coba enggak gitu. Itu sifatnya tadi kembali lagi sukarela mereka mencoba itu, ternyata ada hasilnya bagus gitu. Cuma itu ya tadi belum secara massal gitu ya Pak. Dikasih sama yang lain. Artinya ada beberapa kendala juga yang dialami oleh yang lain sehingga belum bisa menerapkan tadi teknologi tadi gitu. Iya. Pak, sebagai alumni program YES ya, Bapak melihat program ini untuk pengembangan petani muda atau petani muda wirausaha itu bagaimana Pak? Bagus Bu, banyak Bu. Jadi dari yang ada di Subang yang saya tahu ada sekitar 200-an, 200-an dari sejak tahun 2019 tadi itu 200 itu yang menerima manfaat hibah kompetitif ya Bu ya? Iya. Kalau nggak salah 200 itu. Jadi datanya dari sejak 5 tahun itu. Kalau penerima manfaat programnya puluhan ribu. Gitu dari seluruh komoditas usaha pertanian dari Subang. Dari yang dapat hibah kompetitif itu ada 200. Ya sekarang mereka yang saya lihat berkembang rata-rata bisa memperbesar usahanya. Yang tadinya mungkin skala kecil seperti contoh kandang ayam misalnya skala 100 tadinya sekarang jadi 500 gitu. Banyak Bu. Jadi ini ya. Jadi memberikan manfaat yang ini petani muda ya. Saya alhamdulillah tahun 2014 itu closing 2024 itu exit program itu kami mendirikan koperasi. Nah di situ alhamdulillah diamanahi sebagai ketua koperasinya saya untuk koperasi petani milenial program YES gitu. Program YES alumni program YES tadi. Jadi alhamdulillah dari 200 itu informasinya yang saya terima beragam ya, walaupun ada yang tadi akhirnya tutup gitu usahanya karena satu dan lain hal. Ada yang banyak yang positif Bu. Itu dari jamur tiram contohnya, dari yang punya satu kubung gitu jadi punya 2 sekarang gitu. Jadi alhamdulillah sih secara peningkatannya ada gitu Bu. Iya. Secara peningkatannya. Ya tadi PR-nya juga banyak Bu karena kita ini kan harus dibina ya Pak. Berbagai komoditas. Saya juga belum bisa tadi mungkin membina melayani komoditas. Gimana Pak? Menurut Bapak pembinaan yang ideal gitu ya untuk para alumni program YES ini kan potensial nih Pak. Apa kira-kira saran Bapak? Kalau untuk saat ini sih ya belum ada pemikiran kemana-mana ya Bu Yanti, tapi kita konsolidasi yang ada di koperasi dulu. Jadi untuk sama-sama ini mengembangkan usahanya seperti apa, contohnya yang sudah berkembang ya misalkan lebih banyak misalkan pertemuan dengan yang masih ada kendala nih misalkan apa kendalanya, misalkan kendala pemasaran misalkan gitu, kendala contohnya Ibu mungkin dorong digital marketing mungkin gitu itu juga kan bisa. Selain tadi kalau bicara usaha nggak jauh-jauh dari modal modal. Padahal kan di program YES tadi sudah ada hibah kompetitif, artinya kan sudah ada hibah ya. Mungkin
Ya, kondisi dan lain hal mungkin bisa. memanage-nya ya Pak ya. Oh, Nah, gitu. ini Pak pembinaan dari dinas lintas ini Mm-mm. adakah gitu Pak? Maksud Eh, saya jangan dilepas gitu. Kalau untuk sejauh ini sih memang sifatnya hanya koordinasi ya Bu ya. Hmm, Koordinasi gimana Kang Agung nih perkembangannya gitu ya kan gitu. hmm, Jadi kalau untuk pembinaan intensif reguler gitu loh Pak. intensifnya setelah exit program itu memang Belum? belum Nggak ada. nggak ada lagi gitu. Tinggal yang mungkin tadi Hmm, yang akhir-akhir alumni tadi untuk misalkan seperti pelaporan keuangan gitu itu masih hmm, masih ada, tapi ya, yang sudah ya yang eh, maksud saya yang terkait dengan bisnis lah betul gitu betul itu Pak. belum. Jadi tidak dilepas ya Hmm, supaya bisa dimonitor gitu iya. Pak. Jadi ini mandeknya di mana atau nanti pengembangannya di Hmm. mana gitu Pak, belum ya? Belum, harapan harapan dinas sih yang saya tangkap Ah, gitu ya Bu iya. ya, ya justru dengan adanya koperasi itu Bu, gitu. Oh iya iya Jadi iya. lebih bisa secara Jadi mandiri gitu ya Pak hmm, harapannya. ya pemandirian memang itu Kemandirian. ujungnya pemandirian. Tapi tetap koordinasi dengan dinas dalam rangka tadi sebagai jembatan informasi mengenai pengembangan usaha yang ada di alumni programnya tadi itu seperti apa Mm-mm. ya melalui koperasi gitu. Iya, karena kan ini kalau bisa merangkul Kementerian Lintas ya Pak ya, kan Ya, ini perlu ada Kementerian Perindustrian, koperasi terus juga, koperasi, pertanian, pertanian gitu, iya kan? peternakan itu kan Iya. programnya itu kan ada ruang lingkupnya perindustrian ya Bu ya, peternakan, pertanian. Nah, Perikanan kita enggak ya, iya, programnya iya, itu waktu iya, itu. iya. Tapi kalau itu juga masuk juga luar biasa berarti Bu. Iya, Mas. Hmm, Maksudnya kan kalau bisa kolaborasi dengan kementerian terkait, Pak. betul. Jadi program YES itu tidak berhenti sampai sini Betul, gitu. betul. Jadi Harapan nanti kami seperti itu iya Bu. ya, Pak ya. Saya juga berharap gitu. Rata-rata teman-teman yang Hmm, gimana ya iya, ada iya, lagi iya, program iya, nggak iya, katanya iya, gitu, iya. kita kangen nih gitu Iya, kumpul-kumpul juga gitu iya, lagi, iya. kan kita masih ya secara usia kan memang milenial ya Bu ya, Iya, milenial iya. sampai ke waktu itu Tapi koordinasi dengan Kementan gimana, Pak? Kementan untuk saat ini sih belum ya Bu ya, untuk dari Hmm, alumni alumni programnya hanya tadi mm-mm. eh, Kementan ada program itu kan Duta Petani Milenialnya. Nah, itu melalui Duta Hmm, Petani Milenialnya itulah mungkin ada semacam iya, iya, pola hubungan yang iya, secara iya. apa vertikal ada Ini gitu ya. aset loh, Pak. Iya Bu, betul. Makanya sayang, makanya saya tuh artinya suka mikirin, aduh sayang nih kalau aset lepas gitu Nah, aja ya, padahal kita butuh pembangunan pertanian. petani Siapa lagi kalau bukan petani milenial, petani Gen Z, Gen Z, iya kan Pak? Nah betul itu Bu. makanya saya ingin apa Iya, mengetahui lebih lanjut iya, ini sampai mana iya, ini gitu. iya. Salah satu harapan saya juga Bu waktu itu Bu setelah exit Hmm, program itu harapannya apa iya, masukannya ya saya bilang ya tetap dilanjutkan iya, agenda iya, iya, regenerasi iya, petani iya, itu iya, gitu, iya. agenda penguatan terhadap petani-petani Mm-mm, generasi muda gitu mm-mm, ya mm-mm, melalui mm. program-program di Kementan ya untuk Iya, saat ini mungkin programnya namanya YES, nanti nanti berikutnya petani muda apa misalkan gitu gitu ya, apa ya. beda Kalau beda Yes nama ini kan aja proyek gitu. kan Pak ya. Iya, Nah sekarang bukan jadi proyek gitu, betul, maksudnya tapi menjadi program reguler program. Iya, iya. betul Barangkali gitu ya. iya Bu. Itu saya pengen, maksudnya saya inginnya petani muda ini tetap berkarya, tetap mencintai dunia Ya, pertanian Pak. ya itu. Karena jangan sampai karena pengaruh ya, Ya, kita udah tahu ya pengaruh luar itu bisa mempengaruhi kayak apa ini pengaruh petani ini Bu, muda. kayak pengaruh industrialisasi yang ada di Subang aja. Iya, Akhirnya kan banyak dibangun industri-industri seperti eh, pabrik mobil ya listrik, dengan pertanian ya pertanian. jadinya. Nah itu akhirnya tadi Kan takutnya alih fungsi tadi Pak. mempengaruhi ya Iya kan? terutama ini ya Bu, terutama orang-orangnya Bu. Orangnya, Dan iya. yang tadinya Senang petani. cabai, akhirnya Nah kan Pak lapar ke pabrik aja deh gitu. itu Itu. saya mikirin gimana ya cara mempertahankan generasi ini cinta pertanian Betul, gitu Pak. betul. Mungkin Bapak bisa pesan ya Iya untuk Bu. generasi muda, monggo Ya, Pak. pesan saya yang sudah bergelut di bidang pertanian, sahabat Yampi, dan petani-petani khususnya yang ada di Subang, komoditas apapun ya Bu ya, Iya, komoditas apapun tetap semangat, usahakan apa yang sedang kita jalani saat ini, apapun rintangan tantangan yang dihadapi, iya, semoga iya. usaha kita semua
berjalan ke depannya menjadi lebih baik. Iya, Itu aja, iya, tetap iya. semangat. Jadi apapun namanya godaan ya Bu ya, Iya, iya, godaan tadi betul. Jadi ya itu harus kita teguh jalani ya. lah, harus teguh gitu Ya, karena heeh. kita yang sudah diamanahi lahan yang hanya mungkin 1000 meter, mungkin Hmm, 500 meter itu ketika itu dijaga, yakin itu ada nilai positif lain ya, selain dari apa namanya materi yang kita dapatkan. Salah satunya ya, yang saya yakini adalah ya tadi dengan menjaga tanah, menjaga bumi, menjaga kehidupan tadi Bu. Itu tuh, sih ya, ada ya, prinsip-prinsip yang ya, lain yang bukan hanya materi lah ya. yang didapat tadi, tapi Tapi keberkahan, filosofinya ya Pak, ya filosofi. filosofi bahwa ini bumi, Ya, air dan nah, ini ya itu jadi amanah dari Allah Subhanahu Wa itu Taala ya kalau Pak kalau ya. saya itu Bu. Iya, betul, Pesannya. betul, Ya, betul. mudah-mudahan itu jadi pesan yang mungkin bisa Ya, diterima itu terima ya, oleh bisa diterima yang generasi lain. muda ya Pak ya. Bahwa ya memang kalau dari materi mungkin kita dibandingkan yang apa namanya yang benar-benar kerja di Iya, pabrik mungkin bisa jadi industri mereka itu. lebih besar Iya, dibanding kita, tapi yakinlah kita ada nilai lain amanahnya tadi ya itu ya itu Pak ya. karena Bumi dan seisinya ini ya. karena bisa jadi mungkin yang lain belum punya tadi Bu aset tadi lahan yang hanya 500 meter 1000 Iya, meter tadi, nah kita sudah diamanahi itu alhamdulillah gitu ya, jadi kita iya, kelola betul, sebaik mungkin betul, betul. gitu. Kalau ada kendala jangan sungkan, jangan segan komunikasi dengan Komunikasi. minimal dengan penyuluh pertanian ya Hmm, gitu ya Bu iya, ya gitu. Saya yakin mereka juga orang-orang baik kok Bu ya, yang saya ya, tahu gitu ya Bu ya. iya, Ketika ada petani yang datang ke mereka ini menyampaikan keluh kesahnya apa, iya, mereka selalu melayani Bu. Saya iya, sendiri gitu Bu. iya. Waktu belum jadi penyuluh swadaya tadi, Swadaya, iya. saya datang ke penyuluhnya, Pak ini gini gini gini. Ya Pak nanti kita coba ya gini Cari solusi cari ya. solusinya Ya, dari segi teknologi, dari segi aturan di dinas apa nanti ada yang bisa dihubungkan atau enggak gitu. iya, Itu mereka melayani Bu iya, sebetulnya. iya, iya. Gitu. Saya yakin itu yang terjadi bukan hanya di lokasi desa Iya, saya aja, tapi di tempat di lain ya. tempat lain juga Iya, sama. Gitu. iya. Karena saya melihat penyuluh ini memang punya jiwa yang tadi Bu, Apa? besar. Jadi jiwa melayani, Iya, jiwa eh, melindungi juga iya, ya Pak iya, ya. betul, Bagaimana agar pertanian iya, yang digeluti ini iya, tetap jalan dan tetap jalan. berhasil ya gitu ya Pak. Betul, betul. Oh, Masya Saya yakin Allah. gitu. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan pesan-pesan Bapak ini Iya, benar. bisa apa ya, diresapi oleh sahabat Yampi ya Pak ya, sehingga mereka tidak ragu. Saya khawatirnya kan mereka ragu untuk terjun ke pertanian, tetapi dengan contoh-contoh dan keberhasilan Pak Agung sendiri sebagai memilih profesi petani nanas ini cukup menjanjikan dan peluangnya masih terbuka lebar, sehingga jangan ragu untuk memilih profesi sebagai petani. Gitu kan Pak Agung? Betul. Baik, demikian sahabat Yampi, bincang-bincang kita yang cukup seru ya. Bagaimana nanas komoditas yang bisa menjanjikan, dan nanas ini tidak hanya dikonsumsi secara segar, tapi variannya juga banyak dan kebutuhannya masih banyak. Oleh karena itu sahabat Yampi, jangan khawatir. Apapun komoditas yang dipilih, ditekunin, terus dikembangkan sehingga itu menjadi profesi yang Bapak senangin, sahabat Yampi yang suka. Baik, demikian bincang-bincang kita dengan catatan RSZ. Pak Agung, kita punya apa ya, tagline ya, bangga menjadi petani. Nah, mari kita sama-sama teriakkan. 1, 2, 3. Bangga menjadi petani. Demikian sahabat Yampi, kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.